Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan mahasiswa yang lagi asistensi mengajar, semoga tetap diberi semangat ya, dan kesehatan untuk tetap ngajar di tempat di sekolah masing-masing ya. Di sela-sela ini dalam mata kuliah pengelolaan kelas akan saya share ya, seperti kemarin per minggu saya kasih sharing tentang video pembelajaran. Oke, yang pertama ini sesuai dengan RPS, pembahasan kita tentang role of teacher as a manager dan administrator ya. Jadi ini contoh di gambarnya, ini guyon ya, tapi ya benar juga itu kan. Kalau guru-guru yang memang belum tersertifikasi atau guru itu ya masih awal-awal ya, banyak sekali ya beban-beban berat itu sendiri. Oke, yang pertama ini kontennya ada dua ya, teacher as a manager sama teacher as administrator. Ini saya merujuk dari teacher as an effective manager navigation classroom dynamic, saya merujuk di resource ini. Kalau mau membaca lagi silakan diklik aja itu kan. Oke, yang pertama understanding the teacher managerial role ya, bagaimana kita memahami guru sebagai manajer itu ya. Guru sebagai manajer itu apa ya, refers to how, bagaimana guru itu yang ngatur ini ya, lingkungan, kemudian memastikan bahwa lingkungan berjalan dengan lancar sambil ya tetap merujuk ke tujuan itu sendiri. Jadi ya guru sebagai manajer ini yang guru nggak hanya transfer of knowledge saja itu kan, transfer of value saja, nggak minterkan siswanya saja, tetapi juga bagaimana guru itu menjadi manajer di kelas ya. Manajer yang tadi terkait tentang mengatur beberapa lingkungan, juga harus dengan tujuan yang jelas. Ya kurang lebih sama ya dengan manajer di dalam sektor lain, misalkan sektor usaha atau apa, tetapi ini di pendidikan. Kalau guru ini kan biasanya ngatur jadwal, kemudian ngelola orang, kemudian ada juga sarana prasaranya seperti apa, itu diatur semua di situ. Nah, kemudian ada dimensi dari managerial dimension of teaching itu ada 5 ya. Tadi saya itu nyoba sih pakai DeepSeek gitu. Itu DeepSeek ada 4. Yang pertama ada ada planning, kemudian ada organizing, leading, sama controlling. Jadi ada 4. Kalau di sini ada 5. Nah, kurang lebih sama saja ya. Tapi yang pertama ada namanya planning. Ini planning sama. Beberapa perusahaan di dalam manajemen itu planning hal yang utama. Benar, di beberapa tahapan itu ada organizing, activating, ada leading, ada controlling, itu memang ada, tetapi yang paling utama ada di perencanaan itu sendiri. Planning itu apa di dalam managerial dimension of teaching? Planning, this is a foundational aspect of a teacher manager role. Planning ensures that lessons are structured, objectives are clear, and resources are available for effective learning. Jadi ya pondasi yang utama itu ya planning itu sendiri di dalam manajerial guru ini ya. Planning ensures that lesson. Jadi planning ini memastikan apa? Memastikan ya pembelajaran biar terstruktur ya, objektif are clear ya, tujuannya juga harus clear, harus jelas. Kemudian memastikan
sumber-sumber pembelajaran itu berjalan secara efektif itu planning. Kemudian ada time management, bagaimana pengelolaan waktu di dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada resource allocation, ya, itu gimana resource itu berjalan secara efektif. Kemudian decision making, ya, ini yang asik itu decision making itu teacher make hundred of decision each day, ya. Mbak-mbak dan mas-masnya yang lagi AM pasti setuju kalau teacher make hundred of decision of each day. Jadi guru itu membuat ratusan keputusan itu hampir setiap hari. Misalnya mau apa ya, misalkan siswanya mau pipis sementara pelajaran dimulai, itu harus mengambil keputusan, ya, untuk silakan pipis, atau kalau kelas 1 ya harus dilihati diantar, ya, biar nggak apa, ya, dan sebagainya. Itu decision making, ya, make hundred of decision each day. Kemudian ada pemecahan masalah, bagaimana guru itu memecahkan masalah di dalam managerial role, ya. Semisal ya, pemecahan masalah itu ya untuk mengatasi tantangan seperti hambatan belajar, behavior issue, masalah perilaku, juga kemampuan dari siswa yang ya menuntutnya itu beda-beda siswa satu dengan yang lainnya. Itu guru harus memecahkan masalah itu, ya. Itu dari the managerial of dimension, atau ya ini ya, teacher manager role. Jadi guru sebagai manajerial ini menyakup ini. Kalau di yang DeepSeek tadi ada 4, itu bagaimana guru merencanakan di dalam pembelajaran, terus guru bagaimana mengorganising, ya, mengatur, mengorganisasi dari siswanya, materinya dan sebagainya. Kemudian leadingnya itu yang memimpin. Kemudian controlling, bagaimana dia mengevaluasi, menindaklanjuti beberapa temuan-temuan yang ada di yang fakta yang ada di siswanya itu sendiri. Kemudian ini kalau guru sebagai administrator, saya mengambil dari Dian Suci Oktaviani sama Miftah Hirrisko, ya, dari UIN Suska Riau. Dua orang ini menulis tentang peran guru sebagai administrator. Nah, di dalam jurnal ini itu menggunakan metode penelitian studi literatur. Jadi administrasi itu adalah apa, itu dicantumkan di sini. Kalau dia administrasi berasal dari bahasa Latin, berarti membantu dan melayani. Saya kira ini sudah jelas, definisinya sudah jelas, tapi apa yang terjadi di lapangan, ya. Nah, ini peran guru ini banyak sekali, ya. Peran guru ini banyak sekali. Ini kalau di dalam jurnal ini mereka menyingkat namanya EMAS LIMDEF. I-nya education, M-nya manager, administrator, A-nya administrator, supervisor, L-nya leading, kemudian inovator, dinamisator, evaluator, sama fasilitator. Banyak sekali Mas Limdev ini dikaji di dalam jurnal ini. Nah, ini ada penjelasannya, silakan dibaca. Saya kira di jurnalnya juga open access, bisa di download. Kemudian di dalam jurnal ini juga sama, ya, ada ya ini ya, sebagai administrator guru memiliki tanggung jawabnya banyak sekali, ada 5, ya. Tapi gini, ya, mau nggak mau kita ini sebagai guru, ya, saya kira harus memiliki wawasan di sini, kan. Makanya kalau guru di awal-awal, ya, calon guru, siswa diminta untuk administrasi itu jangan dianggap ini, ya, kayak ini kan nggak profesional, nggak seperti itu, tetapi lebih ke supaya kita tahu, ya, alur-alur bagaimana kita membuat surat, bagaimana tahapan-tahapan, sehingga misalkan ada yang administrasi yang ada kecurangan di situ, kita tahu, kan. Surat kita di mana kita tahu. Nah, seperti itu.
Nah, ini ada 5 ya: administrasi pembelajaran, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, hubungan dan masyarakat. Ini tanggung jawab guru itu sendiri. Jadi dikatakan berat ya, dikatakan ringan ya bagi yang menyukai guru itu, menyukai tantangan-tantangan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di website luar negeri, nah, guru itu seperti apa di dalam administrasi. Oh, ternyata di dalam administrasi ya, how can administrator support teacher. Nah, di sini kok ada administrator support teacher. Nah, itu kan. Nah, ternyata administrator itu ada entitas sendiri, orang sendiri, gitu kan. Sementara teachernya ya orang sendiri, gitu kan. Jadi di sini peran guru ya ya manajerial oke lah ya, untuk memanage di kelas ya, untuk mencerdaskan juga. Tetapi ketika administrator di sini itu orang berbeda lagi itu ya, itu membantu si gurunya ya untuk yang manajerial, untuk mencerdaskan tadi, untuk transfer of knowledge, value, juga transfer of behavior dan sebagainya, semuanya itu. Nah, di sini ada ya, silakan cek di mana, di webnya, di websitenya. Kemudian yang apakah benar ini memang administrator sendiri sama teacher sendiri ya. Ini ada juga jurnal 2024 ini baru terbit, berapa, nggak sampai 6 bulan yang lalu, dari Amir Mahmud, Xiao Huang sama Nadia Rehman. Judulnya The Role of Teacher and Administrator in Supporting the Adaptation of Students with Special Needs in Mainstream High School. Loh, di sini ternyata peran dari guru dan administrator, bukan the role of teacher in supporting, bukan, tetapi the role of teacher and administrator in supporting the adaptation of student dan sebagainya. Nah, ternyata di sini ada simbiosis mutualisme, jadi saling bekerja sama, kurang lebih sama dengan ini ya. How can administrator support teacher ya, support, bagaimana mensupport the teacher ya, supaya ini, kalau di sini kan in supporting biar mudah beradaptasi ya. Student with special needs itu anak berkemampuan khusus atau berkebutuhan khusus in mainstream high school. Mainstream high school itu sekolah luar biasa. Di sini tapi yang menjadi core bahwa teacher and administrator itu beda, kan? Ya, teacher sendiri, administrator sendiri. Ada di beberapa PT memang kayak beberapa sekolah ya, di international school atau di luar negeri itu memang berbeda ya, tidak menjadi satu ya. Kalau di Indonesia saya kira yang menjadi rujukan ini ya, dari ini bahwa peran guru sebagai administrator, ternyata jadi satu itu kan. Nah, seperti itu. Oke, demikian saya kira singkat saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga tetap sehat dan semangat di dalam mengajar, asistensi mengajar. Wassalam.